Dalam diskusi dengan Mbak Nana, Bosman, dan beberapa kawan-kawan ya, diundang oleh Presiden, terpancar betul aura optimisme Presiden. Saya apresiasi kalau Presiden optimis. Tetapi satu hal yang mau saya garis bawahi, saya kira Mbak Nana, Bosman juga pasti tahan napas ketika Presiden dengan begitu gagah menjelaskan kita baik-baik saja. Kemudian sekelumit problem diurai oleh Presiden, misalnya menyerahkan kepala daerah ya, yang soal jembatan di desa dan seterusnya, kemudian soal belanja mobil mewah. Kalau ini ruang dialog yang dinamis, saya mau balik bertanya sama Presiden. Presiden melakukan pemborosan tidak? Pertanyaan sederhananya begitu. Kalau bupati, wali kota, gubernur itu tanya kepada Presiden, Presiden melakukan pemborosan tidak? Dalam mengelola uang negara. Pada dua proporsi ini kita bicara dalam satu sudut pandang yang objektif. Presiden boros atau tidak? Jawabannya Presiden lebih boros daripada daerah. Presiden bikin pos-pos kekuasaan baru, Presiden nambah jabatan-jabatan baru, bahkan satu kementerian sampai 3 wamen, 2 wamen. Kemudian wamen-wamen menjabat di BUMN dan segala macam. Presiden bikin badan dan lembaga baru, hambur-hamburkan uang, fungsinya tumpang tindih, jadi tidak efisien. Presiden bikin program yang ujung-ujungnya banyak sekali mendatangkan mudarat di tengah lonjakan defisit kita yang melampaui ya rasio anggaran kita. Jadi optimisme itu terpancar dari wajah Presiden itu digambarkan bahwa rakyat masih mendukung dia. Itu diukur dengan orang rakyat ini tidak demo. Itu diukur oleh Presiden bahwa ini bentuk dukungan. Jadi sebetulnya kalau Presiden mengatakan, ayo kita sama-sama bangun negara. Kalau kita sama-sama bangun negara Pak Presiden, maka Anda juga harus mendengarkan orang-orang yang tidak berada di sayap pendukung Anda. Karena orang-orang yang berada di barisan Anda sudah pasti akan manut dengan semua yang Anda sampaikan. Semua yang menjadi pandangan Anda, Pak Presiden. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak berada di barisan Pak Presiden justru akan menelaah pandangan-pandangan yang lain, yang lebih objektif. Nah, sebagai Presiden, mengolah ini, menganalisa ini, dan melihat ini. Karena orang-orang yang mendukung Bapak itu sudah pasti tidak mengatakan kata no terhadap apa yang Bapak putuskan. Semua akan mengatakan yes. Nah, orang-orang yang tidak mendukung Bapak itu akan mengatakan no pada apa yang Bapak lakukan. Kalau kemudian ini dicitrakan begini seolah-olah kita ini suka dan tidak suka, maka persoalan bangsa ini akan semakin rumit, Pak Presiden. Kalau Anda mau kita sama-sama bangun bangsa ini, Anda juga harus hormati pandangan yang berbeda.